Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alas syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi ba'di hadithihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Shadaqallahul azim, shadaqallahu wa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bersama-sama, ibadah salat zuhur secara jamaah. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Teman-teman yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua amalan insyaallah akan diterima oleh Allah dan semua doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini insyaallah akan dijabah oleh Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman kepada Allah, tidak karena terpaksa, dan hati kita ikhlas, wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa-dosa yang sudah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsinya, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam yudha'afu min ashrin ila sab'imi'ati dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana jazi bihi. Kata Allah, semua amal baik yang dilakukan oleh Ibnu Adam, anak Bani Adam, semuanya akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Dari 10 sampai 700. Kalau misalnya kita sholat sendiri mungkin 10 atau dilipat gandakan lagi sampai 20. Tapi kalau secara berjamaah, kalau bulan di luar bulan puasa mungkin 10, tapi kalau berjamaah 27. Bisa jadi seperti itu. Nah, di bulan puasa semua amalan-amalan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 lipat ganda. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa fa innahu li wa ana jazi bihi. Kata Allah, sayalah yang akan membalasnya. Jadi semua amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan, termasuk ketika tidur. Tidur juga akan diperoleh pahala, akan mendapatkan pahala juga, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wa'an Umar bin Khattab, yang diceritakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza stayqadha ahadukum min naumihi fi syahr Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janibin yaqulu al malaikah kum barakallahu fik wa rahimakallahu. Kata Nabi, ketika salah satu seorang di antara kalian sedang tidur kemudian bangun, ini yang dimaksud di dalam bulan Ramadan, fi syahr Ramadan, wa taharraka min firashihi, kemudian dia bergerak dari kasurnya, dari tempat tidurnya dia bergerak. Min janibin ila janibin, dia bangun, kemudian dia bergerak, entah mau ngapain, mau ngambil sesuatu atau mau ngapain. Lalu yaqulul malaikah, ketika dia sudah bergerak, bangun dari tempat tidurnya, kum barakallahu fik, kata malaikat, kum, bangunlah, semoga Allah akan memberkatimu. Wa rahimakallah, dan semoga Allah menyayangimu. Kemudian fa idza qama bi niyati shalah,
Lalu kemudian ketika ia terbangun dan berniat untuk mau melaksanakan sholat, entah itu sholat sunnah ataupun fardu, yad'u lahul firash, kemudian malaikat juga berdoa. Yad'u lahul firash, bukan malaikat, tapi ranjang atau kasur yang kita tiduri itu berdoa, mendoakan kita. Wa yaqulu Allahumma atil firash al marfu'ah. Ya Allah, berikanlah orang ini tempat atau kasur yang ditinggikan oleh Allah, kasur yang mulia. Ini yang berdoa bukan malaikat, akan tapi tempat yang kita tidur itu. Wa idza labitha thawbahu yad'u lahu thawb. Ketika kita memakai baju, mengambil pakaian, kemudian dipakai, wa yaqulu Allahumma a'tihi min halalil jannah. Ya Allah, kata baju itu yang mendoakan, bukan orang lain. Baju yang kita ambil kemudian dipakai, itulah yang mendoakan. Allahumma a'tihi min halalil jannah. Ya Allah, berikanlah dia pakaian-pakaian yang terbuat dari pakaian-pakaian yang dari surga. Wa idza labisa na'laihi tad'u lahu na'lahu wa taqulani. Kemudian ketika dia memakai sandal wa taqulani, kemudian dua sandal itu mendoakan juga, Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala sirati. Ya Allah, tetapkanlah kaki orang ini di atas sirat, di atas jembatan nanti di hari kiamat itu. Wa idza tanawala al-ina'ah yad'u lahu al-ina'. Kemudian kita berangkat ke kamar mandi. Kemudian kita mengambil gayung yang buat untuk berwudu. Gayung yang dipakai untuk berwudu itu yad'u lahu Allahumma a'tihi min akwabil jannah. Ya Allah, berikanlah orang ini min akwabil jannah, sebagian dari wadah-wadah dari surga. Wa idza tawadda yad'u lahu al-ma'u. Ketika kita berwudu maka air itu mendoakan kita juga. Wa yaqulu Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah, sucikanlah orang ini dari dosa dan kesalahan. Lalu kemudian orang tersebut wa idza qama ila sholati, dan kemudian melaksanakan salat, yad'u lahul bait. Kemudian tempat yang kita sholatin itu, baik itu masjid, musholla ataupun rumah, maka tempat itu akan mendoakan juga. Wa yaqul Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hafratahu wa zid rahmatahu wa yanzurullahu ta'ala ilaihi birrahmah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan terangkanlah kuburnya, dan kemudian tambahkanlah kasih sayangmu ya Allah kepada orang ini. Wa yanzurullahu ta'ala ilaihi birrahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat dia dengan rahmatnya. Sehingga tadi yang sudah dijelaskan bahwa kata Allah dalam hadis qudsinya, illa shaum fa innahu li wa ana bihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud kecuali puasa itu sayalah yang akan memberikan pahala. Sayalah yang akan memberikan pahala baginya. Fa innahu li wa ana bihi. Sayalah yang akan membalasnya, kata Allah. Sehingga di sini wa yanzurullahu ilaihi birrahmatih. Allah lah yang insyaallah nanti akan di surga itu Allah akan melihat dia, dan dia juga akan melihat Allah, dan kemudian Allah juga akan wa yukallimahu, Allah juga akan berbicara dengan orang itu, dan orang itu juga berbicara dengan Allah tanpa bila rasulin wala tarjamani, tanpa pelantara Rasulullah dan tanpa ada penghalang satupun, sehingga dia bisa melihat Allah langsung. Ini adalah pahala-pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Seperti apa puasanya? Seperti yang tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga niat kita untuk Ramadan itu bukan karena sekarang sudah nyampe bulan Ramadan, jadi kita harus puasa. Kalau bisa kata Rasulullah, lau alima ummati, andai kata umatku itu tahu ma fi Ramadan, apa yang berada, keberkahan yang ada dalam Ramadan itu, latamanna wa antakuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka akan berharap semua tahun itu, satu tahun itu full, mereka akan berharap
semuanya adalah Ramadan. Kenapa? Karena disitulah keberkahan-keberkahan yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak akan diberikan kepada orang lain, umat selain Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu ketika Nabi Musa pernah minta kepada Allah untuk memberikan bulan itu kepada Nabi Musa. Tapi Allah menolak untuk tidak memberikan kepada siapa-siapa kecuali kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta untuk bulan Ramadan itu diberikan kepada umat Nabi Musa, tapi enggak, kata Allah. Itu khusus untuk buat Nabi Muhammad dan umatnya. Oke lah kalau begitu, kenapa enggak umat Nabi Muhammad aja diberikan kepada saya, menjadi umat saya? Oh tidak, itu semua sudah saya takdirkan. Semua umat Nabi Muhammad itu memang khusus kepada Nabi Muhammad, dan kamu khusus juga kepada umatmu. Artinya Nabi Musa itu minta agar kita itu dijadikan umat Nabi Musa. Tapi kata Allah tidak. Ramadan juga untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kemudian umat Nabi Muhammad juga khusus Nabi Muhammad. Jadi bulan Ramadan ini memang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak dengan yang lain. Walaupun mereka itu mempunyai puasa masing-masing. Seperti Nabi Adam. Dalam kitab juga dijelaskan bahwa 30 hari ini kita berpuasa karena mengambil dari puasa Nabi Adam. Nabi Adam dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi gara-gara memakan buah koldi itu, kemudian diturunkan oleh Allah. Kemudian disuruh untuk berpuasa selama 1 bulan full, sehari semalam. Ketika dia berbuka puasa, langsung dia sekaligus sahur. Terus langsung lanjut, sehari semalam full. Sehingga kata ulama, kita kenapa sebulan? Ya karena kita mengambil dari jejak Nabi Adam. Tapi kita nggak sefull seperti seperti Nabi Adam. Kita cuma sehari, semalamnya buat istirahat dan makan. Tapi kalau Nabi Adam semua full, 1 hari 1 malam. Ya teman-teman yang saya hormati, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan jangan lupa bahwa sekadang kita meremehkan hal-hal yang kecil yang bisa membuat puasa kita itu tidak ada pahala. Artinya terkadang kita fokus ke pahala-pahala yang besar. Misalnya fokus kepada ibadah yang besar seperti berjemaah ataupun membaca Al-Quran menhatam sampai 30 juz. Tapi hal-hal yang kecil itu disepelekan. Tidak boleh untuk menyepelekan hal-hal yang kecil. Karena kata ulama, hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil itu kalau disepelekan akan menjadi besar. Akan tetapi orang yang melakukan dosa besar tapi dia selalu bertobat maka akan menjadi kecil. Jadi jangan disepelekan hal-hal yang membuat puasa kita tidak ada pahalanya. Bukan batal, tidak ada pahalanya. Karena banyak rubasoimin yasumuh. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala sama sekali, illal ju'i wal atash, kecuali hanya lapar yang didapat dan haus. Yaitu bisa jadi karena hal-hal yang kecil yang kita lakukan sehingga pahala puasa itu akan menjadi hilang. Yang tersisa hanyalah lapar dan haus. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah full sehingga 30 hari tidak ada halangan dan kita bisa puasa-puasa kita semuanya full dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.